Bismillahirrahmanirrahim. Fala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Yang wa man an fa huwa na'in wa dzaka man iyun in a'ratan man an min aun nasya'a yansha'u nash'atan wa man sya'an fa huwa nasyi'un wa dzaka manshu'un in sya'a tansya' mansya'un mansya'un min sya'un ru'yatan wa mar'an fa huwa ra'in wa dzaka mar'iyun ra'laka mar'an mir'atun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wal ali. Udah 2 segodan lagi nih kan. Udah enggak apa-apa lah, udah ayo. Gua habisin dah. Gua sedot dalam-dalam. Lagi enak-enaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, selesai baca Al-Waqiah, Tabarok dan dilanjut ratib, langsung kita ngaji. Malam ini nggak ada bagi duit, ya nggak setrap, pada nggak mau bebenah lah, ya kan? Sekali-sekali ya perlu disetrap lah. Sekarang yang mana? Wa min ahamil umur kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wa atharaini, itu ya. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, bersabdanya begini, laisa, tidaklah ada, apa syai'un, sesuatu, tidak ada itu, ahabba, lebih dicintai, ilallahi, kepada Allah, min qatrataini, dari 2 tetes darah. Min itu namanya masdar marrah. Kalau qatratan sekali netes, kalau qatratain 2 kali netes. Nah, itu namanya masdar apa tadi? Masdar marrah. Nah, maksudnya apa? Masdar yang menunjukkan perkalian. Contohnya rakaatun, rakaat. Kan kalau sholat subuh rakaataini, kan sama dengan qatrataini. Kalau siapa hafal di alfiahnya? Santi hafal? Yusuf mana tadi? Yusuf masak mulu. Hafal nih? Boceng. Halo, ada yang hafal enggak? Wa fa'latun limarratin kajalsah, wa fi'latun lihayatin kajilsah. Tuh, Pakri ngerti? Tuh, ngaji sampai hafal gitu, jangan banyakkan lagu. Main ke warnet mulu ambil malakin tuh Pak Gino.
Terlapor Pak RT sekalian loh. Lah iya. Tidak ada sesuatu yang dicintai oleh Allah daripada dua tetesan. Tetesan nanti ada penjelasannya. Wa atharaini dan dua jejak. Dua bekas. Min qatratain, qatra itu badal namanya. Qatrati dumuin yaitu tetesan air mata. Berarti tetesan air mata berarti apa? Menangis. Tapi nangisnya bukan mikirin utang, bukan mikirin nggak dikasih kiriman, tapi min khasyatillahi, dari takut kepada Allah. Ini berat. Orang bisa nangis karena takut kepada Allah. Itu nggak semua orang bisa. Itu kalau lagi di syuting kemudian nangis, itu nangis kadang-kadang ada yang nangis buaya juga. Tapi sebenarnya bukan buaya aja, paaya juga ada. Ya, kali laki-laki kan berarti bukan buaya, berarti paaya kan gitu kan. Tuh. Coba kita berarti kan kalau malam sekali-sekali sholat tahajud inget dosanya boko. Berarti gak? Kamu udah nyopek-nyopek bukunya A dibuang. Berarti gak? Katanya nggak nakal tadi. Kamu nakal apa enggak? Enggak. Itu nakal namanya. Berarti lu udah jangan dibuka pulpennya. Usil aja kalau megang pulpen. Jangan dibuat mainan pulpen, disimak yang benar. Itu jelas. Nah ini orang sampai sholat apalagi dalam kondisi sujud bisa nangis. Luar biasa. Coba bapak-bapak semua juga nanti dipraktekkan, diterapkan. Udah kita nggak usah mikirin kesalahan si A, kesalahan si B dah. Kesalahan kita juga sabrek-abrek. Kalau kita mau jujur. Nah, tidak ada tetesan air mata yang lebih dicintai oleh Allah daripada tetesan air mata sebab ia takut kepada Allah. Apalagi kalau pas lagi sholat baca ayat-ayat yang kaitannya neraka. Umpamanya wasiqal ladzina kafaru wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaro, itu lawannya apa? Wasiqal ladzina itu kan ila jahannam. Pokoknya banyaklah jahannam khalidina umpamanya ya. Yang ayat-ayat yang kaitannya membahas masalah kubur atau jahannam atau neraka. Itu bisa nangis luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, waqatrati damin, dan tetesan darah, itu badal yang kedua. Itu berarti badal ba'du mingkul. Tuhraku yang diteteskan apa qatratu damin fi sabilillahi, dalam membela agama Allah. Nah ini sesuai pembahasan. Tetesan darah orang yang mati syahid. Tapi yang kemarin dari kemarin dibahas, mati syahid yang sebenarnya. Kan gitu. Kalau bom bunuh diri yang kemarin ngebom di Sarina, ngebom di Bali, apa itu bukan syahid. Sangit. Lu bisa bedain nggak antara syahid dengan sangit? Loh, ini beda. Nah, kalau orang kayak ya pejuang-pejuang yang memerdekakan tanah air itu syuhada. Nah, tetesan darahnya adalah merupakan tetesan darah termasuk yang paling dicintai oleh Allah. Beda umpamanya lagi motong sayur, kena pisau, berdarah apa bukan? Nah, itu beda sama itu. Sama-sama meneteskan darah, tapi darahnya syuhada. Darahnya orang yang mati syahid itu paling dicintai oleh Allah. Nanti ada ketentuannya. Wa amal atharoni, dan adapun bermula dua bekas jejak langkah. Fa atharun, maka itu jejak langkah fi sabilillahi, dalam membela agama Allah. Orang berjuang gitu ya, mengendarai kuda. Kalau sekarang mah naik
pesawat tempur. Ada bekasnya apa enggak itu? Ada. Lah itulah jejak yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kalau di jalan, kalau di daratan kan naik tank, naik kuda, naik unta, kan ketahuan bekas jejak langkahnya. Lah kalau di pesawat bagaimana? Ya sekali ngegas, weng. Ngerti gak maksudnya? Begitu, nggak usah puyeng-puyeng, itu mah udah gampang ilmunya sama Allah, sama malaikat rokib atib. Monggo Pak De. Aduh, mohon maaf ini. Nggak ketemu-ketemu sama beliau ini. Ramli mana tadi? Kopi susu Ramli. Loh. Wa asarun dan jejak langkah fi faridotin dalam melaksanakan satu kefarduan. Ingat-ingat kalau faridoh begitu berarti satu kefarduan. Min faraidillahi, dari kefarduan Allah Ta'ala. Ngaji itu wajib apa enggak? Aki-aki. Bapak Darsono jalan kupluk ya enggak? Lah dihitung Ki, ya enggak? Jangan takut enggak dihitung sama Allah. Lah iya kan? Sama Pak RT ya kan? Lah Pak Sopan kan dari Pasar Kecapi naik motor apa tadi Pak? X-Trade. Biasanya bawa NMAX. Lalu ya kan? Lalu terus gimana ngitungnya? Gedetannya. Lo berapa kali ngegas? Kata Ustadz Kamil kan gitu. Lah iya kan? Wah, apalagi kalau motor 2 tak Yamaha ebret-ebret saya dulu punya. Kadang-kadang ya. Atau lah iya kan? Nah, itu juga dihitung oleh Allah. Sholat dihitung. Maka dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, ini atharahum dalam tafsir Yasin sama Mizadah yang udah beberapa kali puasa saya baca. Nah, itu pa atharahum, asar, jejak langkah. Al sama bokor sholat yang bagus. Nanti bekas jejak langkahnya Al sama bokor. Adi ngapain sih? Udah apa jangan kadang-kadang ngupil ya. Kadang-kadang gini mulut. Udah didengerin. Ya terus kasih tahu Pak Tamar lu. Ini tumben gak ngantuk. Enggak ngantuk nih. Ada Pak Tamar ya berani dia. Iya kan? Oke ya. Waqala ngumpul dikit dah. Waqala alaihi salatu waqala sallallahu alaihi wasallam ma yajidus syahidu min alamil qatli illa kama yajidu ahadukum. Rasanya ini udah dah. Minal qarsati. Ma yajidu, tidak merasakan. Siapa asyahidu, orang yang mati syahid, min alamil qatli, dari sakitnya pembunuhan tuh. Maka penting ini anak-anak diperhatikan. Kalau alam pakai hamzah, bapak-bapak kok sama aja. Ya. Alamun. Itu maknanya sakit. Maka min azabin alim. Alim kan begini. Azab yang sakit yang pedih. Kan gitu. Kalau alamun begini, itu bisa diartikan nama. Bisa juga kadang-kadang dibacanya ilmun. Kalau ilmun di sini alim. Ya bisa ilmun, bisa alamun. Nah, kalau alam bendera gitu loh, atau alam itu kalau dalam ilmu nahwu nama kan gitu. Jadi memang ya sulit kalau nggak ngerti mah. Maka belajar ilmu nahwu sorof malah puyeng. Kalau yang nggak ini gitu loh. Apalagi belajar ilmu nahwu sorof di kota Bekasi, la ilaha illallah, beratnya kayak apa itu? Lo serius gitu loh. Jadi orang yang mati syahid itu tidak merasakan sakitnya kematian dengan lukanya dia, illa kama yajidu, kecuali sebagaimana merasakan siapa ahadukum, salah satu dari kalian semua, minal korsoti, dari susuban. Tahu susuban nggak? Ini tangan kan kadang-kadang megang kayu yang banyak serabutnya, kan ada yang masuk. Itu namanya bahasa Inggrisnya itu susuban.
Ngerti ya? Dicabut. Sakit apa enggak? Ya sakit, cuman kan kalau beda sama di kamleng kok sakitan di kamleng. Loh iya kan? Nah, orang yang mati syahid itu walaupun dia ditebas lehernya oleh pedang, atau mungkin kalau zaman sekarang ditembak, atau mungkin kena granat, kena bom, itu nggak merasakan mati, nggak merasakan sakit, kecuali kayak tadi doang. Bisa difahami nih. Maka kembali ke cerita dalam surah Yasin, Habib An-Najjar ketika disiksa oleh Raja Ethiopia, Antiochia kalau bahasa dalam kitab, ketika disiksa badannya diiris-iris, dikasih garam, sakit apa enggak? Logikanya sakit, tapi beliau itu malah tersenyum. Yang disiksa disangkanya gila, yang nyiksa malah jauh lebih gila. Kenapa tersenyum? Jasadnya boleh diantem, dijotosi, pokoknya disiksa lah. Tapi pikiran, hati dan ruhnya Allah perlihatkan surga. Nah, nikmat memandang kenikmatan surga itu mengalahkan rasa sakit dari siksaan tadi. Bisa dipahami? Maka yang nyiksa malah stres. Orang ini diajar kok malah ketawa, tersenyum. Keren apa enggak? Beda tersenyumnya Riu. Lo beda, lalu mah apaan? Kenapa tuh pin bocah itu? Tanggal lu, ya gak? Ya kan? Ini udah lama nih, belum saya pencet ininya nih. Itu jangan santai-santai lu, ya kan? Khusus dia saya ini ya kan, cadilnya biar hilang. Guru ngomong lir kolor megal nggak bisa. Kalau megal gitu dia. Oke, lanjut. Wawaroda dan telah datang dalam hadis. Maka dalam ilmu hadis ada ilmu namanya asbabul wurud. Nah, kalau dalam ayat itu bukan waroda tapi nazala. Maka dalam ilmu tafsir ada namanya ilmu asbabun nuzul. Maka ada nuzulul Quran, nggak ada wurudul Quran. Ngerti kan? Nah, itu perlu, itu udah ciri khas. Apa yang waroda? Anna arwah syuhada'i, sesungguhnya roh-roh. Jadi arwah itu jamak dari kata roh. Sesungguhnya roh-roh orang-orang yang mati syahid fi ajwa fi tairin, itu dalam apa namanya, kerongkongan burung khudrin yang hijau. Ada burung hijau dalam satu riwayat ini. Nah, roh-rohnya para orang-orang yang mati syahid itu ada dalam kerongkongan burung tadi, burung warna hijau tadi. Takulu yang makan apa arwah min samaril jannati, dari bebuahan surga. Watasrobu dan minum apa arwah, rohnya yang minum. Min anhariha, dari bengawan itu sungai, begitu ya. Kalau kali makan kecil, kan kali agak mending, lebih kecil lagi kalen. Ya apa enggak? Jadi ada kalen, ada kali, ada sungai, ada bengawan. Loh, kenapa di Solo itu enggak kali Solo tapi bengawan Solo gede? Kalau sama kali Ciliwung kan panjangan, bengawan Solo, orang dari Jawa Tengah nembus ke Jawa. Tapi anu juga apa namanya, Ciliwung juga sama, orang dari Bogor sama DKI, kan jaraknya tetap deketan. Sungai Ciliwung dibanding dengan bengawan Solo. Maka bengawan Solo lagi ngamuk, dia nggak, yang ngencing orang Solo dan sekitarnya kebanjiran orang Jawa Timur kan gitu kan. Wah, sama di Sungai Ciliwung. Yang ngencing orang Bogor. Orang di puncak. Di Jakarta pada kebanjiran. Masalah. Sama seperti itu. Wata'wi dan mengungsi, dalam arti bepergian apa arwah ila konadila. Konadil ini
jamak taksir berupa sekhot mundal jumuk kondalatin, apa namanya, dian, ngerti dian nggak? Pelita, lampu lah, lampu kalau sekarang gitu loh. Cuman biasanya kalau lampu itu misbah, nah ini sendir, nah, sendir seperti itu. Ilakon adila pada lentera, kan ada lentera, ada al ngantuk. Wah, awas tuh, siang disuruh tidur nggak mau tuh. Lentera, kemudian pelita, dian, terus ya itu makna, itu kan semakna itu. Dan ini penting juga untuk anak-anak tahu supaya ngerti sinonim. Kalau bahasa Arabnya muradif. Mu'allaqatin yang digantungkan bil arsi dengan di aras. Wawaroda dan datang dalam hadis juga apa anna syahida, sesungguhnya orang yang mati syahid ya tamanna. Nah itu diterapkan tamanna, ya tamanna, kan gitu. Ya tamanna. Habibi belum punya kitabnya. Kamu mau ngaji, dengerin, kamu mau ngaji terus, saya beliin kitabnya. Oke ya. Udah jangan ngikutin abang kamu kembar kadang-kadang. Udah kamu serius. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 6. Bentarnya lulus SMK saya santerin ke Jawa, mau nggak? Ke Pati. Biar Habibi alim. Udah Fadilah Maulana Haikal udah ngantuan, tadi ngantuk di pojok situ lah. Ilah ilallah. Ya iya kan? Udah kamu yang serius. Ingetin no. Ya, beliin kitabnya, nanti saya kasih duitnya. Loh, saya mah kalau emang ada santri yang rajin getol nggak punya kitab, ngomong ya, kitab paling berapa duit? 200.000 juga dapat ya nggak? Lah di situ keren pokoknya. Ya tamanna itu berangan-angan siapa syahid, maksudnya kepengin ayarjia pada bahwasannya kembali siapa syahid ila dunia ke dunia, fayak tulu boleh kalau fayak tula atof kepada ayarjia, fayak tula maka berperang siapa syahid asro marrotin dengan 10 beberapa kali, lamma yaro itu boleh kalian baca lamma, boleh juga dibaca 5. Ya, man paling enak lamma yaro ketika melihat siapa syahid min fadlis syahadati dari keutamaan syahadat. Kalau dibaca 5 karena keutamaan yaro yang melihat siapa syahid min fadlis syahadati dari keutamaannya mati syahid. Maksudnya begini, datang dalam hadis orang yang mati syahid itu kan udah meninggal. Ketika ia ada di surga, rohnya ini kan kembali ke surga. Bahkan nanti nanti berikutnya siksa pertanyaan kubur aja gampang, udah aman. Nah kecuali satu yang itu harus diselesaikan oleh orang yang mati syahid, utang. Maka maaf kata, jangan pernah macam-macam dengan namanya hutang. Nah, kalau timbang interogasi di kuburan aman. Kemarin ngutang sama siapa? Maaf tuh, bayar. Udah, kan lu kabur punya hutangnya enggak? Di dunia orang boleh terbebas, biarin nggak ditagih. Tapi di akhirat tetap ditagih. Jangankan orang awam, orang mati syahid sekalipun itu tetap hablum minan nas. Dia selesaikan dulu. Jelas itu. Tuh. Itu orang yang mati syahid. Wasuila, nah ini yang terakhir. Wasuila dan ditanya siapa baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Hal yuftanu syahidu fi qabrihi? Faqala kafa bibarikatis suyufi fitnatan ala ra'sihi. Hal yuftanu, apakah diinterogasi, ditanya, maksudnya difitnah. Kan ada doa ketika
tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Fitnah, maksudnya fitnah ini ujian, cobaan. Nah, orang di alam kubur itu cobaannya luar biasa. Nah, orang yang mati syahid bagaimana? Nah, faqala, maka menjawab siapa Rasul ketika beliau ditanya apakah orang mati syahid diinterogasi oleh malaikat mungkar sama nakir. Faqala, maka menjawab siapa Nabi, kafa, cukup, bibarikotis suyufi, apa? Nah, itu bak yang setelah kafa itu bak zaidah. Dia bisa mengejarkan barikoti, cuman secara makna zaidah. Jelas? Siapa yang hafal alfiahnya? Oh, kalau sama saya tes langsung alfiahnya. Apa no? 500.000, karena saya yakin gak ada yang hafal kalian. Ayo, yang hafal bilbastain wa adi awit al siki. Seno. Ulo apa kan gue kasih lah. Gue mau kasih 500.000, kasih beneran. Iya kan? Lu aja utangnya belum. Lu punya utang 4 juta lu sekolahan. 4,5 juta kali kan. Ntar kita jual al ya. Bayar sekolahannya kan. Ngapain? Pada berantem dulu om Boko. Kan? Tadi habis maghrib juga enggak? Berdua-dua tadi. Kucing. Makanya asal ada kucing kerah, udah al sama Boko aja. Ini al sama Boko ngapain sih? Udah saya gituin aja udah. Berantem mulu, habis berantem tidur bareng Pak RT. Kadang-kadang saya jeber masih sembrol gitu kan. Lu ngantuk, cuci muka. Lah iya, orang udah tawaf 5 kali. Tawaf di musola. Udah cepetan. Mus amat kayak kagak makan lu. Lewat situ. Nah, tawaf. Apaan ngantuk tawaf? Ya kan? 5 kali hitung, Apri. Ya, sembarangan. Aduh. Ya udah nggak apa-apa. Al sama Boko itu anggap aja Ipin sama Upin. Udah gitu ya. Kalau Adi mah orang kelas berapa Adi Kang? Kelas 2 ya? Kelas 3 ya Adi mah udah mending. Udah rada hidup dah. Ya, berdua itu udah. Dua-duanya nggak naik kelas. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Aduh, ampun ya. Bibarikati suyufi. Nih, sebelum saya artikan, kalian tahu barkun? Elah, barkun yang dalam surah Al-Baqarah, waradun wa barku yaj'aluna asabi'ahum minaswaiki hadarol. Lah iya kan sekarang ini maksudnya gini, supaya kalian belajar ngotak-ngatik karena belajar nahu sorob. Kalau dibangunin kembaran lu ngantuk lagi. Aduh, nih barkun, ya kan? Nah di situ kan barikotun, ya kan? Karena ada bi kan di barikoti, ngerti maksudnya? Lah barikoh itu ya apa bedanya? Barkun maknanya apa? Kilat, ngerti kan? Nah, apa namanya? Barikoh itu isim fa'il. Begitu loh ya. Isim fa'il jadinya apa namanya? Maknanya ya seperti kafa cukup apa bibarokati dengan kilatan pedang-pedang. Kan gitu kan? Fitnatan tamyiz, apanya fitnahnya? Ala roksihi, atas kepalanya syahid. Rasul ditanya, ya Rasul, apakah orang yang mati syahid nanti difitnah kalau dikubur, apakah mendapat interogasi, mendapat siksaan? Maka Rasul jawab, enggak.
Udah cukup dengan kilapan pedang. Namanya orang perang itu kan pleng-pleng, ya kan? Dulu perangnya pakai pedang. Sekarang apalagi sekarang pakai pistol. Apalagi pakai basuki. Ya, yang begini itu apa namanya? Ngerti ya. Baso. Lah iya, basoka. Kalau di luar itu keluar kilapan apa enggak? Apalagi kalau malam, kalau siang mungkin kurang pasti jelas. Kalau malam kan biar gitu kan. Nah cukup kilapan-kilapan seperti itu. Jadi orang yang mati syahid nggak akan diinterogasi lagi. Kecuali tadi satu, kaitannya utang piutang. Maka kalau saya nagih utang jangan pada marah apa? Iya, justru punya utang ditagih sama yang ngutangin itu ngingetin. Kalau nggak ditagih ntar katanya dicuekin. Orang yang nggak nagih nggak butuh ya. Punya utang lah bayar. Maaf loh, kadang-kadang ada orang yang salah memahami. Bahkan kalau katanya utang kalau orang di luar agama Islam katanya nggak apa-apa, kafir. Ini kan begitu, nggak boleh. Maka saya ini Pak Gino yang pada tahu Pak RT semuanya. Ketika saya membangun Al Aziz, saya utang material sama Cina 57. Ya kan? Itu sampai 50 juta ya percaya. Asal nagih marah-marah saya marahin lagi. Ya kalau nggak percaya lu copot aja keramiknya. Lo kan saya gitu kan. Cuman ada duit yang memang benar-benar saya bayar lunas. Jadi nggak boleh kita punya pikiran picik. Dia bukan orang Islam, kemudian dolimi. Wah, paling katanya itu. Jelas itu. Nah, masih lama, tenang aja. Nah berikutnya ini yang semakna wamin ahamil umuri, dan itu diantara paling pentingnya perkara-perkara alal mujahid, di atas orang yang jihad. Nah ini bukan hanya mujahid juga. Sekarang kan udah jihadnya kan udah beda. Kalau dulu manggul senjata, sekarang memanggul kitab, ya manggul yang ngelangkain kaki aja lah ke majelis-majelis taklim yang rajin. Itu pun jihad gitu loh. Wa'au jabiha, dan paling wajibnya umur atau kepada ahammi. Wa'au jabiha, dan paling wajibnya umur alaihi, atas mujahid. Wa'akadiha, dan paling kuatnya umur fi haqqi, dalam haknya mujahid. Al-ikhlasu, bermula ikhlas lillahi, terhadap Allah, fi jihadihi. Di antara perkara-perkara yang penting atas orang yang jihad fisabilillah, dan di antara perkara yang paling wajib, paling kuat dalam haknya mujahid, pertama ikhlas. Ini rohnya semua amal. Ini perhatikan, santri mau ngaji, ngajinya juga kalau dasarnya ikhlas, mau diomelin kek, mau ngantuk kek, pokok ngantuk ya, lu lapar, terus ngapa? Kok lemes amat, mu tawaf. Enggak apa-apa tawaf 3 kali enggak apa-apa. Yang lemes-lemes suruh tawaf aja. Tawaf. Ikhlas ini rohnya amal. Begitu loh. Kalau kita ngajinya atau kan ini konteksnya jihad. Cuman jihad dimaknai kekinian, kan gitu. Kalau rohnya jihad, apapun yang kalau rohnya ikhlas, apapun yang terjadi yang ngaji. Orang nawaidinya kita adalah ngaji. Oh gitu loh maksudnya. Wa ayyurida, dan bahwa mengendaki siapa mujahid bihi, dengan jihadnya, wajhallahi ta'ala, pada wajahnya, maksudnya zatnya Allah Ta'ala, itulah ikhlas. Wa nusrata dinihi, dan menolong agamanya Allah. Wa i'la'a, a'la yu'li i'la'an, meninggikan kalimatnya Allah. Duna gharadhin, tanpa tujuan akhara yang lain. Mimuraati, itu pakai hamzah. Kalau muraat pakai ain maknanya menjaga. Ini mimuraatin nasi, nyatanya dari pengen dilihat, itulah riya.
mimuraatin nasi, nyatanya dari riya atau pengen dilihat kepada manusia, wa talabil dzikri dan mencari sebutan, wal manzilati dan kedudukan indahum di sisi manusia. Ini 2024 musim pilpres ya Pak. Nanti tiba-tiba banyak orang nyambangin majelis taklim, ya kan? Datengin masjid musola, ngasih karpet, ya. Nggak tahu kalau memang ikhlas karena Allah bagus. Tapi kalau muraatin nas kok wa talabil dzikri disebut, nanti biar dipilih. Ingat. Ingat gak iklan dulu? Lah iya kan? Wah, lain cerita itu. Lah Pak Ustadz nyindir, bukan nyindir sama ngatain. Dikatain ya mereka hidup, pakai disindir ya. Tuh. Harusnya ditanamkan nilai ikhlas, walaupun loh kan kalau kaitannya ini mah urusan politik. Ya. Tapi kan harus dilalui sama kita. Tapi kalau para pelaku tadi bisa menanamkan nilai-nilai keikhlasan, karena itu juga bagian daripada jihad sebenarnya. Kan gitu kan? Nah, keren. Wah ini wanaili gonimatin dan mendapatkan gonimah. Gonimah itu rampasan perang. Kalau konteks sekarang ya uang rapelan, uang kaget, kardus. Ini pada gak gaul nih bapak-bapak nih. Kardus durian. Lagi rame itu. Iya kan? Lah Pak RT baru enggak. Ghanimah au syai'in atau sesuatu min haluzid dunya, nyatanya dari bagian-bagian dunia. Sama. Itu kan yang mati syahid. Sekarang orang ngaji atau ngajar ngaji. Ngaji kenapa? Nanti biar dapat amplop. Kalau amplop mah datang sama siapa saya kasih. Banyak amplop gitu ya. Sama. Ntar santunan ya. Iya. Kalau santunan dapat apa? Amplop ya. Hilangkan niat yang seperti itu gitu loh. Waqat qala dan sungguh betul-betul telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, man ghaza fi sabilillahi wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Man barang siapa ghaza yang maju perang, siapa man fi sabilillah di dalam membela agama Allah, wa lam yanwi dan tidak niat siapa man illa iqalan. Iqal itu makna asalnya menambatkan apa namanya, tali kuda, tali unta itu loh. Kuda itu kan ada ikat apa kelekangnya kan. Barang siapa yang maju perang fisabilillah dan dia tidak niat kecuali untuk mengikatkan tambangnya, falahu maka itu bagi man ma bermula sesuatu nawa yang niat siapa man pada ma. Oh, itu ditakdirkan begitu. Santi ada? Apa? Nawa yang niat siapa man pada ma. Apa dalil alfiahnya? Lupa. Lu mah orang. Ayo apa coba? Bi'aidin mutasilin inin tasob bifilin nau wasfin kaman narju yahab. Masa masih hafalan gua? Enggak. Lah lu ini pada ngapalin alfiah apa enggak sih? Gitu kaidahnya mah. Udah saya rasa udah jelas lah itu. Waqala dan berkata siapa rajulun, seorang laki-laki, ya Rasulullah, Rasulullah, ini sesungguhnya saya akifu, itu berdiri siapa saya, al-mauqifah pada tempat berdiri. Maksudnya maju perang. Uridu mengendaki siapa saya, wajah Allahi pada zat Allah. Ya Rasul, saya maju perang. Saya berdiri di tempat saya berdiri dalam medan pertempuran ini. Saya ingin pertama zat Allah. Yang kedua, wa uridu ayyura mautini, dan mengendaki siapa saya ayyura pada bahwasanya diketahui apa mautini, ya tempat tinggalku dalam arti ya tempatku nanti bagaimana, saya masuk surga apa enggak, nanti maksudnya
Falam yarudda, maka tidak menjawab siapa Rasul hatta nazalat, sehingga turun apa ayat itu dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman, maka barang siapa kana yang ada siapa man, ada itu yarju, mengharapkan siapa man liqa'a rabbih, pada berjumpa dengan Tuhannya man. Jawabnya man, fal ya'mal, maka hendaklah beramal siapa man. Itu kenapa wajib dikasih fa? Fal ya'mal, kenapa dikasih fa? Oh, saya tes lagi ya. Nah, siapa saya mah kudu siap digojlok. Apa Sandi? Karena ya'mal yang kemasukan lam jazm itu nggak bisa menjadi syarat. Jawab yang tidak bisa dibuat syarat wajib kebarengan fa. Apa dalilnya? Nggak ada yang hafal. Wakrun bifa khatman jawaban laujuil sarton liin wa ghairiha lam yanjail. Saya lo masih hafal Alfiah. Kan dari tadi saya bilang ya kan. Tuh begitu. Jadi membaca Al-Quran juga harus dengan kaidah nahwu. Orang yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya fal ya'mal, maka hendaklah beramal siapa man, amalan dengan amal sholihan yang baik. Apapun dia harus beramal yang baik. Kemudian wala yusrik, dan jangan menyekutukan siapa man bi ibadati rabbi, dengan menyembah Tuhannya man ahadan, pada seseorang. Kalau tempatnya ingin diketahui berarti riya apa bukan? Riya. Dari satu sisi orang tadi bertanya, saya maju perang jihad fisabilillah. Pertama, saya karena Allah. Yang kedua, supaya kedudukanku bisa diketahui oleh orang banyak. Rasul nggak jawab. Sampai akhirnya turun ayat ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Ikhlas kuncinya. Itu maksudnya. Sedikit lagi dah. Oh, masih lama lah, baru berapa menit. Wagila loh, pas giliran wagila melek dia. Diri, ayo, na'al diri, bilang keenakan, disangkanya kakek bercerita pak. Ayo diri, wagila, lo wakila, kalau yang baca orang Mesir kan wagila, lah iya kan. Dan dikatakan ya Rasulullah, ini ada sahabat yang bertanya, ar-rajulu bermula seseorang, seorang laki-laki itu yuqatilu, maju perang siapa rajul, lil maghnami, untuk rampasan perang. Warrajulu, dan bermula seseorang itu yuqatilu, perang siapa rajul li dzikri, untuk disebut-sebut namanya. Kalau bahasa sekarang popularitas. Kalau bahasa lebih kekinian lagi biar viral. Berarti maksudnya warrajul, dan seorang laki-laki yuqatilu, itu, dan bermula seorang laki-laki yuqatilu, itu maju perang siapa rajul liyura makanahu, supaya diketahui apa makanuhu, tempatnya man, tempatnya rajul. Fa ayyu dzalika fi sabilillah, maka bermula manakah itu semua, rajul yuqatil lil maghnam dan seterusnya, itu fi sabilillah. Ada yang perang karena dapat rampasan perang. Ada yang ngaji karena dapat santunan. Ada yang ngaji karena pengen tenar. Ada yang ngaji karena dia pengen ketahui kedudukannya di masyarakat. Ya. Mana di antara itu yang fi sabilillah? Maka Rasul menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahil ulya fa huwa fi sabilillah. Man bermula orang qatala yang
itu maju perang siapa man litakuna supaya jadi apa kalimatullah kalimatnya Allah dia ya kalimatullah al-ulya itu yang mulia fahuwa maka bermula man itu fisabilillah simbolnya orang yang maju perang untuk kalimatnya Allah mulia itulah fisabilillah. Dikit lagi wah banyak lagi lah orang masih lama. Wa fi hadis salah satu dan itu di dalam hadis yang asalah satu ladina ya dalam hadis yang redaksinya asalah satu alladzina qala fim Rasulullah bermula 3 orang alladzina yaitu mereka qala yang berkomentar fihim di dalam alladzina siapa alaihi salatu wassalam innahum sungguhnya alladzina awwalu khalqillah itu awalnya makhluk Allah melek enggak ngantuk ya udah duduk tusa'aru yang dinyalakan bihim dengan alladzina apa annaru neraka. Nah dalam hadis ada 3 kelompok yang mana 3 kelompok tadi adalah orang yang maju perang karena riya itu diantaranya termasuk mereka itu adalah awalnya makhluk Allah yang neraka ini dinyalakan untuk dia. Adik diri gantian nama Al. Lah ya. Ngantuk dulu. Kembar masih ngantuk, Bar. Saya suruh diri dulu, Bar. Ngantuk nih. Lu ngantuk tuh. Ya orang siang disuruh tidur pada kagak mau. Kan emang seharian saya gak kesini tadi. Orang saya mau WA sama Seri, udah biarin dah. Saya benerin jazz. Lah iya kan? Enggak kemari pada pesta anak-anak WT. Lah begitu nyampe sini, legot. Mampet ya, halo ya Robi. Udah dah, eksekusi sama saya udah. Oke. Qala alaihi salatu wassalam wa rajulun dan seorang laki-laki kutila yang terbunuh siapa rajul fisabilillah. Fa'utiya maka didatangkan siapa bi dengan rajul wa arrafa dan memperlihatkan siapa Allah hu pada rajul nikmatahu wa arrafa dan minta diperlihatkan siapa rajul hu pada Allah nikmatahu pada nikmatnya Allah fa'arafa maka tahu siapa rajul pada nikmat qala fama amilta fiha fama maka bermula apakah amilta itu beramal siapa kamu via dalam nikmat. Qala menjawab siapa rajul qataltu fi sabilika hatta kutiltu. Qataltu maju perang siapa saya fi sabilika dalam membela agama engkau ya Allah hatta kutiltu sehingga terbunuh siapa saya. Apa jawaban Allah? Fayaqulu maka menjawab siapa Allah taala kadzabta bohong kamu. Orang kamu pengen dipuji, kamu pengen dapat rampasan perang, kamu pengen terpilih, kamu pengen popularitas. Katanya karena aku, bohong kamu. Bal aratta bahkan mengendaki siapa kamu, ayyukola bahwasanya dikatakan apa huwa jariun. Huwa bermula fulan rajul jariun itu yang pemberani. Fakot kila maka betul-betul dikatakan apa summa yu'maru. Nah itu naibul fa'ilnya kila. Summa yu'maru kemudian diperintahkan apa bi dengan rajul fayushabu maka disungsepkan. Ngerti disungsepkan ya? Mukanya tuh ditarik di tanah set itu namanya yushab. Ala apa ala wasihi atas wajahnya rajul hatta yulqa sehingga dilemparkan siapa rajul finari di neraka. Orang yang ngaku ikhlas padahal dia enggak ikhlas kaitannya maju perang. Ini kan konteksnya perang. Nah, kita juga sama. Ini bisa diterapkan dalam semua hal. Bahkan mohon maaf bahasa kasarnya hal-hal yang sifatnya duniawi sekalipun. Ya kayak peduli sama lingkungan, ya kan? Ada sampah-sampah yang berantakan dirapikan. Loh kalau memang nawaitunya kita lillahi ta'ala, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang
gaji dan lain sebagainya kita kerjakan. Lah itulah yang namanya kita jihad. Jangan ngaku jihad teriak-teriak. Khutbah wah. An-nadhafatu minal iman. Godnya mampet pada diem. Ini paham gak maksudnya nih? Ini gak nyambung kalau saya bilang. Orasinya pada teriak, maulidnya wah suaranya pada lantang-lantang. Pak Sopan. Loh iya kan? Ke depan rumahnya mampet. Matanya pada pura-pura merem. Jelas apa enggak nih? Bahasanya cinta Nabi. Lah cinta Nabi enggak mau. Cinta kepada fakir, miskin, enggak peduli sama lingkungan. La ilaha illallah. Maulidnya mah bener. Cuman penerapan maulid ya kudu lebih pas. Ya gitu loh maksudnya. Dua alinea lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, aktsaru syuhada'i ummati ashabul furusi. Bermula mayoritas orang-orang yang mati syahid dari umatku, ashabul furusi, itu orang-orang yang mempunyai tempat tidur. Maksudnya ada orang yang di tempat tidur. Diperhatikan. Orang ini umpamanya bapak biasa ngaji, tiba-tiba sakit, nggak bisa ngaji, kan gitu, stroke atau apa yang kira-kira halangan nggak bisa, tapi hatinya niat pengen ngaji, walaupun dia nggak datang ke tempat pengajian karena dia terhalang dengan sakitnya, maka ia beri pahala ngaji. Sama orang yang mati syahid itu bukan berarti orang yang maju di medan perang. Orang yang tidur di dalam kasur karena dia sakit, kalau dia sehat mah ikut perang. Tapi dia bisa mati dalam keadaan syahid atau syuhada karena niatnya ia kuat untuk maju perang. Jadi paham ini? Maka ayo, kenapa kita harus ngaji? Bahkan ngaji atau belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Kalau bahasanya Pak Sofan, long life education. Udah lu diem, gak bakalan paham lu. Pakri aja bingung. Lah iya kan? Belajar seumur hidup. Lah kenapa? Karena setan goda kita. Lah emang peduli umur. Wah, Pak Sopan rambutnya udah pada putih semua, emang putih bawahnya. Kemudian setan takut goda. Lah kagak. Lah ngerti maksudnya? Lah sembarangan. Wa kam min qatilin baina saffaini, dan bermula betapa banyak min qatilin dari orang yang terbunuh baina saffaini, antara dua saf. Masa dua saf itu apa? Dua kelompok kan? Dua kubu. Maksudnya kubu yang perang sama lawannya kan gitu. Wallahu Allah dan bermula Allah bermula Allah itu alamu mengetahui siapa Allah biniyatihi dengan niatnya qatil tadi. Fayambaghi, maka seyogyanya lil mujahidi, bagi orang yang maju perang, apa ayah tarinya menjaga proteksi kullal ihtirazi, dengan maksimalnya penjagaan, dengan maksimalnya proteksi minar riyai, dari riya, wa iradati ghairi wajhillahi, dan mengendaki selain zatnya Allah, bijihadi, dengan jihadnya mujahid, wal yukhlis, dan hendaklah mengikhlaskan. Ikhlas itu apa? Murni, kan gitu kan? Memurnikan. Siapa mujahid, niat tahu pada niatnya mujahid lillah. Wal yubalik, dan hendaklah menekankan siapa mujahid fidzalika, dalam itu ikhtiras enggal kitali, ketika peperangan. Wal yazdad, dan hendaklah berbekal siapa mujahid minat tahaffudhi, dari penjagaan, wal istihadi, dan bersungguh-sungguh fi islahin niyati, dalam meluruskan. Ayo diri lagi. Udah tidur berem beneran. Udah duduk.
Udah, yang penting emang ngilangin kantuk. Kalau kamu diri lagi, lo biar gantian lah, ya enggak? Begini-begini lah tidur lagi. Lo ini juga jihad juga. Cuman kalau kebangetan tidurnya bukan jihad, jahat. Ya enggak? Halo. Apaan? Duit ada. Kamu udah nggak mau duit kan? Ntar 2.000, ya kan? Makhafata ayyuktala, khawatir, karena khawatir bahwa terbunuh siapa mujahid ala ghairi kamalil ikhlasi, atas selain sempurnanya ikhlas, fayuh batu atau enggak fayah khobato ya fayah butuh, maka binasa, maka hancur apa amaluhu, amalnya mujahid, wayab tulu, dan tegasnya hancur apa ajruhu, pahalanya mujahid, watakunu, dan jadi, dan ada apa khotimatuhu, apa khotimah, pungkasan atau akhirnya mujahid, wal iyadzu billah, itu namanya jumlah doa iya, wal iyadzu, dan bermula perlindungan itu billah, ghaira hasanatin, itu tidak baik, wa yasiru, dan jadi apa amruhu, perkaranya mujahid itu fi ghayatil khatri, dalam maksimalnya kengerian, kekhawatiran. Jadi intinya orang yang jihad, nah ini bisa diartikan kekinian, orang yang ngaji, beramal, berinfak, sedekah, puasa, kerja sosial, segala macam, hendaklah ia menjaga dari riya, menjaga dari mengharap selain Allah. Harus benar-benar diikhlaskan. Jangan sampai tercampur niatnya dengan yang selain Allah, rusak. Ya termasuk para mu'alim, para yang ngajar itu. Ya kan sekarang pengajar kok udah salah kaprah lah, ya kan? Dari dai 1 juta umat sampai dai 1 juta rupiah. Ya iya, begitu ceramah gini dikasih amplop dikit, coba panggil lagi besok ceramah, mau apa enggak? Oh ya, lah iya kan? Tuh begitu. Dunia yang ada ngaji Senin Kemis ada yang ini kok ada susah banget ya. Oke, besok wa mimma yang bagi lil mujahid. Besok lah. Tapi keren juga ini. Udah jam sangat ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.